Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan peserta yang TMS ya, peserta yang TMS atau tidak memenuhi syarat. Terkait dengan TMS, bagaimana kebijakannya? Silahkan disimak informasinya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Belasan ribu honorer gagal P3K 2024 di tahap 1, tak bisa daftar lagi. Terus bagaimana? Nah, ini ada belasan ribu yang gagal dalam P3K tahap 1 dan tidak bisa daftar lagi. Alasannya karena NIK-nya sudah terdaftar, teman-teman ya. Ini sebenarnya NIK-nya sudah terdaftar, makanya mereka tidak bisa ikut di tahap 2. Namun, bagaimana nasib mereka? Oke, kita coba simak informasinya. Honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi P3K tahap 1 tidak boleh mendaftar lagi pada pendaftaran tahap 2 yang akan dibuka tanggal 17 November. Nah, ini perhatikan ya, teman-teman yang akan tahap 2 17 November mendatang. Hal ini karena ada perbedaan kriteria honorer yang bisa mendaftar pada tahap 1 dan tahap 2. Pendaftaran P3K 2024 di tahap 1 diperuntukkan bagi pelamar prioritas 1 atau yang kita sebut P1. Terus ada D4 bidang pendidik tahun 2023, ada K2 dan tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN pada pendataan 2022 yang lalu. Adapun pendaftaran P3K tahap 2 ini diperuntukkan buat teman-teman kita yang terdaftar dalam database, terus mereka itu bekerja di instansi pemerintah dan dia harus memiliki pengalaman masa kerja ya minimal itu 2 tahun. Ingat, minimal 2 tahun. 1 tahun itu tidak bisa. Dan di sini juga menjadi bukti atau penjelasan ya secara tidak langsung bahwa peserta atau honorer dari swasta itu tidak bisa mendaftar karena diperuntukkan untuk instansi pemerintah. Nah, selain daripada yang terdaftar aktif di instansi pemerintah, lulusan PPG juga bisa mendaftar, teman-teman ya, untuk formasi guru di instansi daerah. Jadi buat teman-teman yang lulusan dari prajabatan itu boleh. Dengan demikian misalnya ada honorer K2 yang sudah dinyatakan TMS pada seleksi tahap 1, maka tidak bisa lagi mendaftar di tahap 2 karena sudah tidak memenuhi kriteria. Itu. Nah, selanjutnya jumlah pelamar P3K 2024 di tahap 1 yang dinyatakan TMS. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas CASN 2024 mencatat P3K di tahap 1 sebanyak 251.965. Nah, pelamar yang melakukan submit ada 249.000. Yang tidak submit ada 2.299. Jadi jumlah yang tidak submit cukup banyak juga, teman-teman ya. Itu angkanya ada di angka 2000-an. Nah, adapun pelamar yang dinyatakan TMS ada 9.332. Nah, ini teman-teman kita yang ikut mendaftar, ikut pendaftarannya, namun mereka itu gagal dalam seleksi administrasi. Nah, dengan demikian jumlah pelamar tidak submit ditambah yang dinyatakan TMS, totalnya itu ada 11.000 ya, 11.631 orang guru, teman-teman ya, yang entah bagaimana ke depannya. Nah, BKN sudah mempublikasikan kondisi pelamar P3K 2024 di tahap 1. Nah, data per 5 November pukul 12.00 menyebutkan honorer yang memenuhi syarat atau MS 240.000 sekian, sedangkan verifikasi yang tidak lolos ya ada 9.332. Ini disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Honor K2 yaitu Sahiruddin Anto. Nah, Sahiruddin menilai 11.631 orang itu merupakan angka sangat besar. Nah, ini benar ya, angkanya memang luar biasa. Nah, dia berharap pemerintah memberikan kebijakan bagi honorer yang dinyatakan TMS dan tidak submit tersebut. Honorer yang tidak submit pasti ada kendala. Bisa karena jaringan, internet, atau ketiadaan formasi. Nah, ini yang parah teman-teman ya. Kalau ketiadaan formasi ini, biar bagaimanapun jaringan bagus ini tetap tidak bisa lanjut. Tapi kalau jaringan ini sebenarnya kan biasanya dihimbau H-5 penutupan itu sebenarnya sudah harus submit ya. Karena kalau bersamaan biasanya server down. Tapi kalau
gara-gara ketiadaan formasi ya. Ini memang serius teman-teman ya. Begitu juga masalah yang dilamar honorer berstatus TMS, yang mana menurut Sairudin banyak yang terkendala pada suket pengalaman kerja. Nah, banyak yang tidak sesuai surat pengalaman kerjanya dengan pekerjaannya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian buat teman-teman kita yang akan ikut di tahap 2. Perhatikan baik-baik terkait surat pengalaman kerja ini. Perjuangan kawan-kawan untuk menjadi peserta seleksi P3K 2024 ini harus diberikan apresiasi dengan memberikan kebijakan bagi yang TMS maupun yang belum submit. Nah, ini harus katanya diberikan apresiasi dan kebijakan khusus bagi yang TMS dan yang belum submit. Karena mereka ini kan sudah masuk dalam database BKN, teman-teman ya. Dia mengatakan tidak ada kebijakan khusus bagi 11.631 honorer ini, maka dipastikan mereka akan tertinggal dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Jangankan yang masuk full time, teman-teman ya, part time saja ini sudah dipastikan tidak bisa jika tidak ada kebijakan khusus ini. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah mengamanatkan tenggat penuntasan masalah honorer itu Desember 2024. Dia yakin pemerintah akan mencarikan solusi jika memang fokus menuntaskan masalah honorer. Perlu dibuka kesempatan bagi peserta yang TMS dan belum submit ini. Mereka kan masuk dalam database BKN sehingga harus diprioritaskan tuntas. Nah, bagaimana pendapat teman-teman terkait pernyataan dari Ketua Umum Perkumpulan Honorer ini? Apakah teman-teman setuju harus ada kebijakan khusus? Ya, kebijakan khusus. Karena kenapa? Mereka sudah masuk dalam database juga. Apalagi Desember honorer sudah ditiadakan ya menurut Undang-Undang Nomor 20. Nah, selanjutnya kembali ada informasi update lagi terkait honorer yang bisa lulus dalam seleksi administrasi, yang bisa lolos verifikasi padahal dia itu sudah putus kontrak. Ini parah ini teman-teman ya. Kasus tenaga honorer yang telah putus kontrak tetapi lulus seleksi administrasi P3K yang terjadi di Kabupaten Mukomuko, yang mana honorer putus kontrak bisa lulus seleksi administrasi 2024 P3K 2024 karena mengantongi surat keterangan kerja hingga 2022 dari dinas tempatnya. Kalau dia memiliki surat keterangan kerja yang mencantumkan sampai dengan 2022, itu wajar teman-teman ya, karena dia masih aktif bekerja pada tahun 2022. Namun, meski surat keterangan kerjanya hanya sampai 2022, honorer tersebut bisa lulus seleksi administrasi. Padahal ini kan sudah tercatat tidak aktif, teman-teman ya. Terakhir aktif itu 2022. Nah, di sini Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Mukomuko, Bapak Saili mendesak BKPSDM setempat untuk meninjau ulang kelulusan honorer tersebut. Nah, ini benar ya, harus ditinjau ulang. Saili menyatakan keputusan tersebut merugikan honorer yang telah lama mengabdi. Nah, ini benar. Banyak rekan-rekan kita yang dinyatakan TMS padahal aktif, tapi ini kok bisa lolos ya. Kami minta BKPSDM mengevaluasi keputusan ini karena merugikan tenaga honorer yang terus mengabdi hingga kini. Dia menegaskan desakan tersebut muncul setelah adanya laporan keberatan dari honorer yang masih aktif bekerja. Nah, ini ada laporan. Mereka menilai keberadaan honorer yang sudah tidak bekerja sejak 2022 tetapi berhasil lulus seleksi administrasi P3K sebagai tindakan yang tidak adil dan mencederai keadilan. Nah, ini memang mencederai keadilan teman-teman ya. Kok bisa-bisanya dia lolos? Saili menilai keputusan panitia seleksi daerah P3K 2024 di Mukomuko merugikan pelamar lain yang memenuhi semua persyaratan dan melanggar aturan seleksi yang berlaku. Nah, menanggapi protes dari honorer, Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN BKPSDM Mukomuko, yaitu Pak Niko, menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi ulang. Nah, ini memang harus ya. Dalam tahap pengumuman pasca sanggah. Jika kesalahan verifikasi terjadi di internal, sanggahan bisa diterima. Namun dia menegaskan bahwa status TMS akan diberikan jika pelamar ternyata tidak aktif bekerja. Ini sudah pasti teman-teman ya. Tidak aktif bekerja.
Niko juga menyoroti adanya dinas yang mengeluarkan surat keterangan kerja hingga 2022. Bagi tenaga honorer yang seharusnya tidak layak untuk mendaftar, seharusnya surat itu tidak dikeluarkan jika tahu tujuannya untuk mendaftar P3K. Pada seleksi P3K 2024, Kabupaten Mukomuko membuka 850 formasi yang terdiri dari 400 formasi guru, 150 nakes, dan 300 teknis. Dan ada sebanyak 1.518 orang mendaftar, 1.485 MS, dan 24 TMS. Jadi ini adalah masalah yang luar biasa yang terjadi di pemerintah Kabupaten Mukomuko, teman-teman ya. Semoga tidak terjadi di daerah lain. Dan terkait dengan kebijakan yang untuk buat rekan-rekan kita yang TMS, semoga ada kebijakan khusus karena mereka ini sudah masuk dalam database. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.